Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Geometri Ruang, Ibu Nurma Izati MPD. Yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman matematika kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Geometri Ruang dengan anggota yaitu saya sendiri, Kokom Komariah, dengan NIM 1908105011, dan ada Sinta Nuri Iskilah dengan NIM 1908105036. Kemudian ada Uswatun Hasanah dengan NIM 1908105037, dan ada Husnul Khotimah dengan NIM 1908105024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep sudut dalam ruang. Kemudian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian sudut dalam ruang, sudut antara dua buah garis, sudut antara garis dan bidang, sudut antara garis dan dua buah bidang, dan juga mengaplikasikan sudut dalam bangun ruang menggunakan GeoGebra. Baik teman-teman, sebelum kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai sudut dalam ruang ini, kalian harus paham terlebih dahulu dasarnya, seperti memahami definisi dari sudut dalam ruang. Definisi sudut itu sendiri yaitu sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada suatu titik. Dalam bangun ruang, ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Sudut pada bangun ruang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang sudah tertera ya. Pada gambar, sudut ABC adalah sudut yang dibentuk oleh garis BC dan garis BA dengan titik pangkal pada B. Ruas garis BA dan BC disebut kaki sudut, sedangkan titik pertemuan kaki-kaki sudut itu disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah ABC disebut daerah sudut. Daerah sudut ABC disebut besar sudut ABC. Materi selanjutnya yaitu adalah sudut antara dua buah garis. Sudut antara dua buah garis dapat dibentuk apabila garis G dan H berpotongan di suatu titik. Maka, sudut antara garis G dan H adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis tersebut, yaitu garis G dan H. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya ya yang ada di video. Tampak bahwa garis G dan H saling berpotongan di satu bidang. Perpotongan antara kedua garis tersebut terbentuklah sebuah sudut. Sudut antara garis dan bidang. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut ialah dibentuk oleh dua buah sinar yang memiliki titik ujung yang sama. Nah, besar sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis tersebut. Nah, di sini terdapat contoh gambar. Nah, pada ilustrasi gambar di sini, ini terdapat satu bidang dan garis dan sudut. Nah, di sini itu ketika terdapat garis G dan bidang V, jika pada garis dan bidang belum berpotongan atau belum bertemu, maka geser salah satu atau keduanya sehingga berpotongan dan terbentuk sudutnya. Nah, maksud dari garis G dan garis V ini ialah garis G ini yang garis patah-patah ini dan garis V ini yang memotong dari garis patah-patah G. Nah, adapun langkah-langkah menentukan sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3 ialah: pertama,
Jika garis G dan bidang V belum berpotongan, maka geser sehingga berpotongan. Yang kedua, lukis garis H yang merupakan hasil proyeksi dari garis G pada bidang V. Dan yang ketiga, sudutnya ada sudut G, V dan sudut G, H. Adapun cara lain yang bisa digunakan untuk menentukan sudut antara garis dan bidang ialah: pertama, membuat bidang W melalui garis G dan tegak lurus dengan bidang V. Yang kedua ialah garis H adalah perpotongan bidang V dan bidang W. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak contoh yang terdapat pada makalah. Selamat mempelajari. Baik, selanjutnya mengenai sudut antara dua buah bidang. Nah, untuk memahami mengenai sudut antara dua buah bidang ini, kita bisa lihat pada gambar ya. Gambar tersebut merupakan dua buah bidang yang saling berpotongan, di mana ABCD saling berpotongan dengan bidang EFGH di garis G. Kemudian untuk cara menentukan sudut yang dibentuk oleh dua bidang ABCD dan bidang EFGH tersebut, yaitu pertama, membuat garis IC yang tegak lurus dengan garis G dan berimpit dengan bidang ABCD serta berpotongan di titik M. Kemudian, membuat garis AK yang tegak lurus juga dengan G dan berimpit dengan garis EFGH serta berpotongan di titik M. Selanjutnya, sudut lancip yang dibentuk oleh garis IJ dan LK, yaitu sudut alfa, merupakan sudut yang dibentuk oleh dua bidang tersebut. Nah, dari gambar tersebut dengan kemudian langkah-langkah untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh dua bidang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Kemudian sudut itu pun disebutnya sudut tumpuan. Aplikasian sudut dalam bangun ruang dengan menggunakan GeoGebra. Untuk sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, dengan mudah kita menentukannya, karena sudut yang terbentuk sudah dapat dilihat secara langsung. Dalam video, disajikan sebuah kubus dan dua buah garis yang saling berpotongan. Garis BG berpotongan dengan garis, maka sudut yang terbentuk antara kedua garis tersebut dengan mudah terlihat, yaitu sudut BEG. Namun berbeda ketika dua garis bersilangan. Sudut yang terbentuk tidak dapat langsung diamati. Cara menentukannya yaitu dengan cara menggeser salah satu garis atau keduanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan sudut antara dua buah bidang dengan menggunakan GeoGebra. Nah, sudah terlihat gambar, bisa dilihat gambarnya. Kemudian kita misalkan itu adalah kubus ABCD ya dengan 4 rusuk. Kemudian akan dicari sudut antara bidang ACF dan ABCD. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, buat kubus ABCD pada GeoGebra. Ya, kemudian buat segitiga ACF dengan menggunakan poligon, karena AC melewati bidang ABCD, buat juga segitiga ABC. Kemudian untuk memudahkan langkah selanjutnya, hilangkan sisi-sisi kubus dengan klik bagian yang dilingkari, bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian buat sembarang titik pada garis PC. Semisal katakan saja garis titiknya adalah titik I. Kemudian buat garis dari I dan tegak lurus terhadap AC. Selanjutnya buat titik potong garis tersebut dengan AC.
Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya buat garis dari F tegak lurus AC. Dan selanjutnya buat garis yang sejajar garis tersebut dan melewati J dengan menggunakan paralel line ya. Selanjutnya sudut antara garis E dan garis B adalah sudut yang kita cari. Akan tetapi untuk memudahkan perhitungan, kita dapat juga menggeser titik J ke titik B dengan klik tanda panah di kanan atas terlebih dahulu. Dan harus diperhatikan juga bahwa kita cek bahwa titik J yang baru merupakan titik tengah garis AC. Baik, alhamdulillah untuk penyampaian materi dari kami kelompok 4 geometri ruang telah selesai dipaparkan, dijelaskan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar. See you teman-teman.